teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya cara memasang modul Bluetooth ke adaptor ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu merakit sendiri PSO untuk menyuplai modul Bluetoothnya teman-teman. Di sini saya kemarin malam saya beli itu modul Bluetooth yang mereknya Audio Console ya. Audio Console seperti ini. Nah, ini harganya teman-teman bisa lihat ya. Harganya adalah Rp65.000. Mau ini di offline ya, bukan di online di toko teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya, kalau di online mungkin harganya lebih murah lagi, saya nggak, mungkin bisa aja lebih murah lagi teman-teman. Bisa lihat ya, ini harganya 65.000 teman-teman bisa lihat. Nah, harganya 65.000 ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya harganya 65.000, jelas 65.000. Nah, ini berbeda sekali dengan modul Bluetooth yang merek Mac ya, merek Mac yang seperti ini. Nah, ini harganya sekitar 40 ribuan, kalau masih ingat sih 40 ribuan ya. Nah, apa sih kelebihan dari ini teman-teman ya? Saya rasa ini ya hampir sama sih dengan modul Bluetooth yang merek Mac-nya, hampir sama sih. Fungsinya juga sama sih. Ada FM radio, connect untuk Android, dan juga connect untuk perangkat seperti komputer, laptop itu bisa semua teman-teman. Nah, kalau saya lihat yang membedakan ini adalah kabelnya ya teman. Tapi secara keseluruhan fungsinya juga sama sih, hampir sama dengan merek yang Mac seperti ini ya. Sama sih teman-teman. Cuma saya penasaran pengen lihat apa sih kelebihannya dari sini sih teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi di sini spesifikasinya kalau di sini enak ya. Menurut saya daripada ditimbang dari merek Mac itu nggak ada kardusnya. Kalau di sini sudah ada ya. Di sini bisa disuplai 5 sampai 12 volt teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan pakai tegangan 9 volt itu masih bisa ya. Kemungkinan besar masih bisa. Namun saya belum nyoba di 5 volt. Jadi kalau enak di 5 volt pakai adaptor atau charger HP itu malah bisa. Dan saya kemarin beli ini juga, ini baru meskipun bungkusnya kayak bungkusnya udah lama, tapi ini juga baru ya teman-teman. Dan yang saya beli ini adalah adaptor yang 12 volt, dan harganya teman-teman, ini harganya kemarin tuh 60.000 ya, masih ingat sih 60.000. Jadi kalau ini 65, sedangkan 60.000 udah kurang lebih 125.000. Itu belum termasuk soket-soketnya ya, belum termasuk untuk cek-cek outputnya teman-teman. Jadi belum termasuk, kalau dipukul rata malah justru ketemunya itu 150.000 lebih ya. Mendingan teman-teman beli yang sudah jadi aja di online itu lebih murah, jadi daripada teman-teman misalkan merakit sendiri seperti saya. Ini aja udah kena 65.000, sedangkan ini 60.000. Nah, ini sudah jelas harganya, tapi yang di sini tuh nggak ada dikasih harga, tapi kwitansinya itu ada teman-teman. Nah, di sini cuma adaptor aja ya, saya coba lihat adaptornya. Nah, kenapa kok mahal? Ini karena ini dari Cina teman-teman, dibikin di Cina, jadi bukan made in Indonesia. Kalau made in Indonesia mungkin harganya mungkin lebih murah ya. Ini dari Cina, made in Cina, itulah yang mungkin menyebabkan agak mahal ya teman. Dan di sini ada lampu indikatornya, dan di sini adalah saya sudah membeli untuk untuk soketnya ya, atau soket DC nya seperti ini teman-teman, yang ini. Nah, nanti untuk yang tengahnya itu, yang plusnya itu di tengah ya. Sebentar ya, nanti kita bisa saya kasih tahu kan di sini teman, di tengah, di pinggir ini. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan ya cara proses penyambungannya, itu nggak terlalu nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit, nggak, teman-teman nanti bisa aplikasikan sendiri di rumah ya. Jadi ini bungkusannya masih ada ya, jadi kalau mau pemasangan box itu saya rasa tidak begitu terlalu sulit teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada ya, ada cuma tulisan ini 5 volt 1,5 ampere, ada yang 12 volt, tapi di sini cuma saya beli itu yang 12 volt ya. Nah, ini yang 12 volt DC, tapi ada yang 5 volt juga ada. Yang di sini teman-teman, yang dicentang itu, yang dicentang merah ini, yang ada bulutannya merah ini. Nah, yang ada bulutan merah ini, yang di titik merah ini adalah yang 12 volt. Jadi sebenarnya ada yang AC adaptor ini ya, AC ke DC, yang adaptor yang ada 5 volt, 1 ampere, 1,5 ampere, 2 ampere. Nah, ada juga yang sampai 1,3 ampere teman, tapi yang saya beli ini adalah yang 1 ampere yang 12 volt teman-teman ya. Harganya cukup lumayan ya, harganya 60.000 yang ini. Kalau ini sama ini aja udah 125 ya. Jadi
Bentar ya, iya betul ya 125. Ini belum termasuk ininya ini. Soket apa ini? Soket DC-nya ini belum termasuk ya. Jadi kalau dipukul rata itu harganya ketemunya 150.000. Mendingan teman-teman beli di online harganya 80-90.000, tinggal tinggal datang ke rumah udah selesai ya. Jadi nah ini saya singkirkan terlebih dahulu ya. Jadi saya buka dulu untuk bagian yang modul bluetoothnya ya teman-teman. Jadi, nah seperti ini teman-teman. Jadi nah ini bisa lihat ya, ini adalah modul bluetoothnya ini. Nah ini adalah remote-nya ya, remote-nya ini sudah ada baterainya. Nanti kalau teman-teman pakai ini tinggal dilepas saja ya. Jadi nah tinggal tarik aja ini, tinggal tarik aja nanti plastiknya teman-teman ya. Ini seperti ini masih tersegel ya, remote-nya keren teman-teman. Terus saya tata kembali, terus saya tunjukkan perbedaannya apa ya, perbedaannya di mana sih sebenarnya. Saya coba kita lihat ya. Kalau dari keseluruhan ya kita lihat memang ada perbedaannya di sini, hampir nggak ada perbedaan ya teman-teman ya. Sorry ya, tidak ada perbedaan, saya rasa hampir sama, cuma tampilan depannya aja ya yang kelihatan ya. Tapi kalau dari segi ukuran pasti sama teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, yang bawah itu yang baru, yang atas itu yang lama. Nah sama, cuma beda merek gitu aja sebenarnya. Tidak ada yang berbeda menurut saya, sama aja. Ini untuk tempat memori HP itu tinggal tancap, sedangkan yang depan ada aux. Nah ya sama, cuma di sini yang saya suka dari modul audio console ini yaitu di sini teman-teman. Di sini tuh dia tidak ada warna ya. Ini kan sebenarnya kan warna cat warna chrome gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa aja melupas menjadi warna hitam. Bukan di sini nggak ada. Ini kayak atom gitu aja. Sebenarnya bersama sih teman-teman. Ya, bersama aja deh. Nah, ya ini mode auto, ini scan teman-teman. Sama aja nih. Sama aja teman-teman, nggak ada beda. Cuma ada satu yang teman-teman perhatikan yang menurut saya kelihatan adalah di sini ada tutupnya nih. Tutup atomnya. Jadi pada saat nanti ditaruh di box, jadi skrupnya yang di dalam sini ya. Nah itu nggak kelihatan, itu yang membuat saya itu kemarin itu beli. Tadinya saya nggak mau beli sih tadinya sih teman-teman ya. Tapi ini menurut saya akan sedikit menambah kayak ya semacam ya berkelihatan lebih menarik gitu ya. Jadi nggak ada kesekrupnya, nggak kelihatan gitu, tertutup dengan atom seperti ini teman, tertutup dengan atom. Cuma ini aja sih. Jadi kalau fungsinya itu sebenarnya sama sih. Jadi nah di sini belum dilengkapi dengan power mini, jadi teman-teman jangan tanya apakah bisa dikasih speaker ya. Ini belum ada power mininya. Kalau yang ada power mininya itu harganya sekitar 70-80 ribuan di online, tapi kalau di offline sendiri ya nggak tahu sih, mungkin harganya lebih beda lagi teman-teman ya. Nah di sini terus untuk perkabelannya di sini yang menurut saya kelihatan jelas di sini untuk bagian oke ya, ini saya singkirkan dulu yang merek Mac. Nah untuk perkabelannya sendiri ini kita bisa langsung tancap ke sini. Ini karena kaki-kakinya udah pasti sama ya. Nah teman-teman, ini adalah bagian untuk suplai suplai modul bluetoothnya. Jadi sudah enak ya, warnanya itu hitam sama putih, jadi sudah kelihatan sendiri, udah kelihatan ya bahwa di sini untuk merah positif, sedangkan yang warna hitam adalah untuk bagian ground ya teman-teman ya. Di sini udah kelihatan, jadi simple banget. Jadi terus bagian untuk bagian outputnya teman-teman, kakinya ini kan 4 ya, ada 4, jadi kita seperti ini aja, tinggal pasang gini. Nah ini udah selesai ya, jadi kita tinggal masukin gini aja ini. Nah udah, sementara ini udah selesai. Terus yang bagian sini hanya tinggal untuk dipasang di di RCA nya, jack RCA nya teman-teman. Sedangkan yang warna merah ini adalah untuk kabel antena. Nah sedangkan yang satu lagi ini adalah jack aux ya. Nah, tenang, di sini sudah ada ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah di sini sudah ada jack aux ini sama, ini dia tuh kalau sama yang di depan ini dia di paralel. Jadi di depan ini jack aux. Jadi jack aux itu fungsinya untuk itu teman-teman. Kalau teman-teman punya jack
anu HP itu kan HP ya, jack yang ditaruh di HP teman-teman tinggal masukkan ke sini. Nah jadi tanpa nanti tinggal cari mode out, jadi tanpa menggunakan Bluetooth, jadi otomatis Bluetoothnya itu berhenti dan beralih ke AUX. Jadi teman-teman bisa menggunakan jack AUX tancapnya ke sini aja. Nah terus kalau di belakang dia sama, jadi ini kalau digunakan untuk apa, nggak ada gunanya menurut saya, tidak saya gunakan teman-teman. Yang saya gunakan yang ini untuk bagian tegangan, bagian suplai pada modul sama ini aja. Nah ini udah jelas nih, di tengah ini ground. Nah sudah kelihatan ya, di tengahnya itu ground. Coba teman-teman bisa lihat ya, kelihatan ya. Nah di tengahnya ini sebenarnya sudah ground, kelihatan ya. A itu ground, L out air di sini, ANT itu antena, sudah kelihatan. Jadi nah terus di sini ada semacam untuk jack mic ya. Di sini saya nggak tahu ini bagian untuk mic input, mic karaokean, tapi saya belum pernah nyoba sih apakah bisa apa enggak, ya belum pernah nyoba temennya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, jadi kalau untuk adaptor ini teman-teman nggak perlu lagi merakit PSU sendiri ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak usah merakit PSU sendiri. Jadi ini sebenarnya simple ya, jadi teman-teman hanya tinggal pasang aja teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pasang dulu untuk bagian untuk ke jack RCA nya dulu ya teman-teman. Output jack RCA nya teman-teman di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk bagian jack RCA nya teman-teman di sini. Ini di sini ada tulisannya kok, ada tulisan out air teman-teman. Sebentar ya, kalian bisa lihat ya. Nah ini adalah untuk bagian outputnya ya, nanti yang terhubung ke amplifier teman-teman ya. Saya pasang dulu teman-teman. Di sini sudah ada ya tulisannya teman. Nah ini out air, tengahnya ground, di tengah ini ground, merah itu antena teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pasang aja ke box aja, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu cara pemasangannya seperti ini gitu ya teman-teman. Kita pasang dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah proses pemasangannya ya. Jadi ini proses pemasangannya seperti ini. Jadi untuk bagian outputnya, jadi ini sini teman-teman pada jack RCA, terserah teman-teman menggunakan jack apa aja, yang penting outnya itu teman-teman di sini ya. Ini sudah ada seperti tadi yang saya jelaskan, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini adalah outnya teman-teman ya. Nah saya menggunakan seperti ini, di tengah itu adalah groundnya. Oke ya teman-teman, jadi kita tinggal pasang, yaitu adalah untuk bagian suplainya aja, suplai pada modul Bluetooth ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah adaptornya sudah saya colokkan ke arus listrik untuk mencari di mana sih letak titik plusnya pada adaptor teman, yang sudah dipasang ke soket pada soket DC nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini. Nah ini adalah saya lepas kembali. Nah ini kalau di pinggir ini adalah groundnya teman-teman, sedangkan yang di bagian di tengah ini adalah bagian positifnya, yang lubang itu ada positifnya. Kita tancapkan seperti ini. Nah misalkan teman-teman nggak punya multitester ya. Nah yang bagian tengah inilah teman-teman, yang bagian tengah ini adalah untuk yang bagian plusnya. Nah ya, ini bagian plusnya, kita coba kita langsung pasang dulu. Untuk yang plusnya itu kan di tengah ya, di tengah sini, nanti menyala apa tidak. Terus teman-teman cari kira-kira mana yang bagian groundnya. Nah, kita coba. Nah maka inilah teman-teman groundnya. Kalau ditaruh di sini kan nggak menyala ya. Bentar, kok nggak kelihatan ya. Bentar ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini, kita coba. Nah kan menyala teman-teman. Nah itu menyala ya. Nah oke, seperti itu. Jadi untuk lengkapnya saya solder terlebih dahulu aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya solder terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya solder terlebih dahulu ya bagian, nanti akan saya tunjukkan kembali. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian plusnya teman-teman bisa lihat ya. Nanti teman-teman kalau mau diikutin seperti saya aja nggak apa-apa. Nah bentar ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, bagian plusnya itu di tengah sini loh. Ini yang di tengah ini adalah plusnya, teman-teman bisa lihat ya. Yang ini adalah plusnya, sedangkan yang bagian groundnya itu di sini. Nanti teman-teman nyarinya seperti saya yang tadi saya tunjukkan ya. Ini kalau seperti ini adaptor, jadi teman-teman nggak perlu bikin PSU non simetris sendiri, langsung kita pasang aja seperti ini ya teman. Nah maka
Nah ini udah menyala teman-teman ya, maka udah berhasil. Nah seperti ini ya, ini AUX. Jadi teman-teman, jadi kalau mau mengganti mode Bluetooth ya tinggal seperti ini. Misalkan kan teman-teman nggak punya remote-nya, nggak baterainya habis, manual seperti ini nggak apa. Nah ini BT itu Bluetooth, jadi ini sudah langsung connect ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Seperti ini maka sudah selesai. Ini adalah volumenya di sini teman-teman. Nanti kalau sudah connect teman-teman bisa naik atau turunkan volumenya. Nah kalau misalkan radio gimana ya, cari aja nanti ketemu radio gimana, bentar ya. Nah ini radio. Jadi kalau teman-teman mau memindahkan untuk radio, teman-teman bisa seperti ini. Nah ini berpindah kan teman-teman. Nah ya seperti itu secara manual. Kalau scan ini bentar ya. Nah kalau teman-teman mau pindah AUX, bentar ya. Nah ini AUX, maka AUX teman-teman yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk AUX-nya teman-teman kalau punya jack HP tinggal colokan seperti ini ya, yang ukuran inilah ya, ukuran kecil ini. Jadi teman-teman nggak harus, misalkan tidak mau menggunakan mode Bluetooth-nya langsung seperti ini bisa. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan mode Bluetooth. Seperti ini simpel ya sebenarnya, tidak terlalu ribet ya teman-teman. Tinggal pasang box pakai kardus atau pakai plastik, pakai plat, terserah lah. Jadi atau mungkin teman-teman mau biarkan seperti ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini hasil finalnya. Nah oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman pakai box, nah sedangkan ini kan pakai adaptor ya, tidak trafo ya, pakai adaptor. Jadi teman-teman, nah terus kalau saklar di box itu terus gimana masangnya? Masangnya sebenarnya kalau di saklar sendiri ya teman-teman tinggal ini aja, ambil yang positifnya ini dilepas ya. Nanti teman-teman bisa kasih saklar kecil itu yang ditaruh di box itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Kalau nggak mau dikasih saklar, langsung ini adaptornya tancapkan ke arus listrik juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nah terus masalah gini ya, ini kan adaptor kan ada lampu ya, lampu indikatornya. Nah terus kalau misalkan dikasih saklar kan otomatis cuma hanya yang mati itu kan hanya mode Bluetoothnya. Apakah konsumsi dayanya itu besar nggak? Ini untuk PSU untuk adaptor sendiri, untuk konsumsi dayanya sih sebenarnya tidak terlalu besar sih sebenarnya. Dia tuh lebih hemat sebenarnya, nggak begitu terlalu besar teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mengkhawatirkan ya. Jadi tapi kalau kalau biasanya yang dijual-jual itu dia pakai adaptor tapi dia diambil, ini dilepas terus ditaruh di boxnya itu di dalamnya aja diambil, terus di komponennya aja diambil, terus ditaruh di box. Jadi dia menggunakan kabel AC gitu aja sih. Kalau saya sih nggak, kalau saya sih ya nggak usah pakai saklar, langsung aja tancap nanti lepas gitu aja. Jadi teman-temannya. Nah terus kalau misalkan ini teman-teman, jika ini masih tertancap itu kan anu ya, pasti kan arus itu kan masih masuk. Memang kalau dia tidak ada beban maka dia itu apa ya, tidak seperti misalkan buatnya anu ya 1 watt ya. Kalau misalkan tidak 1 watt itu ada beban, kalau nggak ada beban itu ya nggak nyampe 1 watt sebenarnya teman-teman. Karena pada saat dikasih beban itulah mungkin buatnya sampai 1 watt teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya sih mendingan langsung saya tancap itu aja deh, nggak apa-apa sebenarnya. Nah oke ya teman-teman ya, saya rasa sampai di sini mengenai tentang cara pemasangan modul Bluetooth ke apa ya, ke adaptor ya. Menurut saya simpel, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sulit teman-teman. Jika teman-teman masih kesulitan langsung mau ditanyakan, silahkan tulis komen di bawah aja ya teman-teman. Oke, saya kira sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.